Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Apakah kalian berpikir dari manakah asal wortel, kentang, ikan, dan lain-lain? Nah, tentu semua itu tidak akan tersedia hanya di satu tempat. Maka inilah yang menjadikan timbulnya suatu perdagangan. Merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah atau pulau satu dengan pulau yang lain berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau yaitu memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Mendorong perdagangan antar pulau, perbedaan faktor produksi yang dimiliki juga perbedaan tingkat harga. Antar pulau yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, juga meningkatkan produktivitas. Kalian bahwa suatu barang kadang tidak hanya tersedia antar pulau saja, tetapi juga antar negara. Hal inilah yang menjadikan terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional bisa terjadi karena perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, selera masyarakat, atau perbedaan teknologi. Manfaat perdagangan internasional yaitu mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, membantu mempercepat alih teknologi. Pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Perdagangan internasional ada dua teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan kooperatif. Perdagangan internasional, pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk melindungi produk-produk dari dalam negeri. Kebijakannya adalah kebijakan proteksi di bidang impor, meliputi kebijakan kuota, politik tarif, pemberian subsidi, dan kelarangan impor. Adapun kebijakan proteksi di bidang ekspor meliputi diskriminasi harga, pemberian premi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Apa tujuan kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari pengimpor barang. Apa perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangannya. Sementara di perdagangan antar pulau, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Sedangkan perdagangan domestik hanya menggunakan satu kurs tukar saja.
Demikian tadi pokok bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.